Ya, ini bentuk pertahanan yang dibangun oleh Arema FC. Strukturnya 5-4-1. Dendi Santoso yang diplot di atas kertas sebagai pemain sayap kanan, faktanya di lapangan sering mundur ke belakang. Jadi, secara matematis ketika bertahan, Arema membentuk 5 back. Nah, dengan 5 back yang dibangun oleh Coach Joel Corneli, tujuannya jelas. Secara struktur attacking, PSIS itu membuat 5 pemain. Nah, jadi perlu untuk menyamakan orang. Oke, Arema FC berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor akhir 1-2. Comeback. Terlebih dahulu Semarang ciptakan gol lewat Tri Setiawan di menit 51, asis Septian David Maulana. Lalu disamakan Arema di menit 89 lewat Dalberto, asis Dedik. Dan gol kemenangan Arema again dicetak oleh Dalberto di menit 90 plus perpanjang waktu ke 6 menit, asis dari Thales. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita bahas dulu apakah keputusan wasit sudah tepat memberikan kartu merah langsung kepada pemain PSIS Semarang bernama Rian Ardiansah di menit 66. Jawabannya sudah tepat. Pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Ardiansah berdasarkan Law of the Game pasal 12 itu jenis pelanggarannya istilahnya serious foul play. Nah, bagaimana cara seorang wasit menentukan pelanggaran tersebut serious foul play atau tidak? Ada 3 parameter. Yang pertama, menggunakan telapak kaki. Rian melakukannya. Kemudian yang kedua, strike, kakinya tegak lurus. Rian Ardiansah melakukannya. Sudah 2 nih. Kemudian yang ketiga, bisa mengakibatkan impact cedera kepada pemain yang dilanggar. Dalam hal Rian melakukan tackle tersebut berpotensi lawan ataupun pemain Arema mendapatkan cedera. Nah, mungkin ada yang mengatakan, Bang, itu kan kena bola dan sebagainya. Kita pernah membahas sebuah contoh yang dilakukan oleh Casemiro, pemain dari Man United, di mana ia melakukan serious foul play. Awalnya, wasit memberikan kartu kuning, tapi dianulir setelah melihat video asisten referee memberikan kartu merah. Padahal Casemiro juga ia mengatakan mengenakan bola. Kita bukan hanya melihat sekedar di situ, tetapi bagaimana 3 kategori tadi. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Ardiansah sangat amat jelas dan layak dan patut wasit Nazmi asal Malaysia ini memberikan langsung kartu merah. Nah, di Liga Indonesia dari beberapa pertandingan yang sudah berjalan, teman-teman, serious foul play ini memang sangat amat sering dilakukan oleh pemain-pemain kita. Tentu ini jadi pelajaran, apalagi sudah ada video asisten referee, sangat amat merugikan ya. Nah, dalam konteks ketika Rian Ardiansah mendapatkan kartu merah di menit 66, langsung kan konstelasi permainan Semarang pun berubah. Oke, di atas kertas PSIS Semarang gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Ini khas dari Coach Agius teman-teman bersama PSIS Semarang, nggak banyak berubah secara permainan. Yang harus ditingkatkan oleh PSIS Semarang itu bagaimana build up mereka harus lebih rapi lagi. Aku bukan bilang jelek. Kemudian kreativitas harus dimunculkan lagi di lini tengah, kreativitasnya sangat minor. Di lini depan ketika tidak ada nomor 9 itu sangat amat berpengaruh, teman-teman. Wildan yang diplot sebagai pemain nomor 9 tidak memberikan konstelasi yang berbahaya dari sikap attacking yang dimiliki oleh PSIS Semarang. Nah, PSIS Semarang cenderung bahkan mereka melakukan permainan bypass. Karena apa? Karena sektor tengah tidak bisa menjembatani secara confidence, memainkan bola 1-2-1-2 sentuhan kombinasi. Nah, secara struktur pada fase attacking, PSIS Semarang ini kan pakai pola 3-4-3. Bentuknya itu akan berubah menjadi 3-2-5. Wingback kiri, wingback kanan, wingback kiri ada Haikal Al-Hafiz, wingback kanan ada Rian, akan naik ke depan membantu 3 pemain di depan. Di depan ada siapa? Wildan sebagai pemain nomor 9, Septian David Maulana di sebelah kirinya, Gali di sebelah kanan. Jadi ada 5. Oke, di tengah ada Tri sama Diara, teman-teman. Atau beberapa kali Bobakar Diara naik ke depan, Rian Ardiansah masuk ke tengah untuk membanyakkan jumlah orang di tengah, karena secara pertahanan ataupun bentuk Arema FC kan banyak ya, mereka upayakan orang di sektor tengah dalam hal bisa menguasai yang namanya pertandingan. Nah, dengan struktur demikian, Coach Joel Corneli di atas kertas mereka pakai pola 1-4-3-3 atau di babak kedua berubah menjadi 1-4-2-3-1, teman-teman.
beradaptasi melihat pembacaan yang biasa dimainkan oleh coach Agios. Nah, dengan meminta Dendi Santoso yang bermain di sayap kanan untuk melakukan track back sering ke belakang, teman-teman. Nah, tujuannya jelas, untuk menciptakan 5 pemain di belakang dengan struktur pertahanan dibangun oleh Arema 5-4-1. 5 pemain bertahan Arema akan menghadapi 5 pemain attacking dari PSIS Semarang. Nah, secara prinsip, teman-teman, orang yang bertahan itu tidak boleh kalah orang dengan lawan yang melakukan penyerangan. Nah, dalam hal tersebut dibaca dengan prima oleh Coach Joel Corneli bagaimana ini untuk menyamakan orangnya. Apalagi PSIS Semarang itu salah satu kekuatannya sering memberikan umpan diagonal pas ke area Haikal Al-Hafiz wingback sebelah kiri. Baik itu kecepatannya prima, baik itu pergerakan tanpa bolanya pun bisa menjadi opsi baru bagi rekan-rekannya di PSIS Semarang. Dendi Santoso yang kerap track back, bahkan fokusnya bukan hanya menyerang, teman-teman, itu kan bisa dieliminasi, bisa ditekan oleh pasukan Arema FC untuk tidak berbahaya nih attacking dari PSIS Semarang. Dan itu babak pertama, teman-teman, PSIS Semarang tidak begitu spesial dari sikap attackingnya sepanjang 90 menit. Bayangkan PSIS Semarang itu menciptakan yang namanya on target hanya satu, Arema FC 6. Nah, jadi ketika sebuah tim nggak berkembang permainannya, ini menjadi PR yang sangat amat penting ya bagi PSIS Semarang. Nah, ketika Arema FC sudah pandai, sudah cakap nih bagaimana menilai serangan yang dilakukan oleh PSIS Semarang, beberapa kali Dendi Santoso pun ikut lebih aktif ya, walaupun nggak begitu bertenaga juga Dendi Santoso dalam memberikan sikap attacking. Nah, di babak kedua pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Joel Corneli dengan memasukkan Dalberto, memasukkan Willian, dengan PSIS Semarang pun udah bermain dengan 10 pemain, tenaga itu lebih kencang. Nah, Willian kan karakternya kita sudah mengetahui. Nah, ketika Willian masuk, tentu masuknya Willian, masuknya Dalberto, diharapkan kreativitas muncul. Nah, PSIS Semarang ketika sudah keluar Rian Ardiansyah di menit 66, konstelasi berubah, mereka pun menggunakan shape 5-4 tanpa ada pemain di lini depan. Jadi pemain Arema FC sangat amat sangat amat mudah akhirnya untuk masuk ke daerah middle third, tinggal bagaimana memperbaiki daerah di final third. Nah, Thales dimajukan. Nah, otomatis semakin banyak nih pemain Arema di daerah kotak penalti. Nah, 2 gol yang dimiliki oleh Arema, gol pertama itu ada bantuan dari Thales, gol kedua ada bantuan dari Thales, dan situasi itu akhirnya membuat Arema FC comeback ya. Ada memang keterlibatan PSIS Semarang mendapatkan kartu merah pemainnya, dan di sisi lain ada pembacaan yang sangat amat prima dari Coach Joel Corneli bagaimana menanggapi ketika Arema FC bermain dengan lebih banyak pemain saat menghadapi PSIS yang sudah kurang pemainnya, teman-teman. Dan itu salah satu hal yang kita lihat ya, dari seorang pelatih, bagaimana responnya, bagaimana reaksinya ketika sudah deadlock, ketika Dalberto, Willian nggak ada, itu kan udah deadlock Arema. Nah, jujur bisa aku bilang, teman-teman, Arema di beberapa pertandingan sebenarnya penampilannya gila, teman-teman. Aku melihat bagaimana dinamika pergerakan, bahkan sampai-sampai aku nonton replay full pertandingan Arema, udah kalah nih Arema, udah selesai pertandingan, bahkan udah misalnya di beberapa pertandingan Arema menang, aku tonton itu full, melihat dinamika pergerakan pemain dari Arema. Nah, saat menghadapi PSIS Semarang, itu dinamika kombinasi kan tercipta, tapi yang menjadi persoalan di daerah lini depan. Banyak peluang yang didapat oleh Arema tidak optimal, atau kebingungan pemain Arema. Ada beberapa kali shoot yang dilakukan oleh pemain Arema, long range shooting dari luar kotak penalti, entah kemana. Jadi ini perlu diasah tentunya bagi Arema FC secara permainan. Daerah low third, middle third itu mereka sudah menguasai, menghandle. Kemudian daerah final third ini belum. Nah, di saat-saat Arema sudah bermain cantik, bermain bagus, sering sekali Arema FC datang apesnya itu. Saat menghadapi PSS itu kurang cantik apa permainan Arema, datang apesnya. Saat menghadapi PSIS Semarang ini juga udah bagus, udah mendominasi. Dari data statistik ball position Arema itu 60% berbanding 40% PSIS Semarang, teman-teman. Tiba-tiba dari bola atas, dari hal-hal yang harusnya tidak terjadi, di situ tercipta sebuah gol. Jadi kan ini sangat amat disayangkan. Arema secara permainan oke, tapi hal-hal sepele, hal-hal yang harusnya tidak terjadi, malah
merugikan Arema itu sendiri. Nah, itulah dia kadang sepak bola teman-teman. Di saat sebuah klub bermain bagus, sudah diberi banyak peluang, tapi nggak bisa memanfaatkan hal tersebut, hukum sepak bola datang. Lawan yang tidak mendominasi, tiba-tiba mereka membalikkan 180 derajat. Itu banyak terjadi di Liga 1 Indonesia. Bagi Arema, beberapa pertandingan sudah mereka lakoni. Dalam konteks kesimpulan, tentu Arema FC harus memperbaiki lini depan yang dimiliki oleh Coach Joel Cornelli. Nah, beberapa kali Lokolingai kesulitan. Nah, Dalberto dimasukkan kerap memunculkan yang namanya hal yang baru. Ya, bisa saja Coach Joel Cornelli melakukan rotasi ataupun permutasian posisi. Dalberto diletak sebagai striker tunggal, atau Charles Lokolingai sebagai hybrid striker, teman-teman, lebih banyak melebar. Tapi itu pun mungkin nggak bisa berjalan secara prima. Kadang ada tipikal pemain itu dimasukkan sebagai pemain pengganti gacor, tetapi ketika dimainkan sebagai pemain inti tidak gacor. Nah, hal-hal tersebut tentu bagi seorang pelatih perlu mencobanya. Ketika belum mencobanya, tentu kita tidak mengetahui hasilnya. Oke, good job Arema FC, sangat paten, sangat gokil. Lini pertahanan yang dimiliki oleh Arema FC pun tentu harus diperbaiki banyak, ataupun ya lawan-lawan memanfaatkan lewat situasi bola atas untuk menciptakan peluang ataupun gol ke gawang Arema. Mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.